صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para sesepuh bini sepuh yang selalu kita ikuti dawuh-dawuhnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semua yang kami muliakan, wabil khusus pengurus takmir Masjid Baitul Mukminin Jombang yang kami hormati. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu untuk mengikuti suatu kegiatan dalam rangka thalabul ilmi atau kita saling tawasaw bil haqqi an tawasaw bis sabr. Hadirin hadirat semua yang kami muliakan, pada kali ini kami akan meneruskan yaitu pada pelajaran kitab Nashaihul Ibad yang nomor 17. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'ul ibadati minal ubudiyati arba'atun al-wafa'u bil uhud wal muhafadzatu 'alal hudud was-sabru 'alal mafqud war ridha bil mawjud. Artinya jami'ul ibadati utawi sekabehane pira-pira amal ibadah minal ubudiyati saking pengabdian iku arba'atun ono papat. Nomor siji al-wafa'u bil uhudi, al-wafa'u nepati bil uhudi kelawan piro-piro janji. Wal muhafadzatu lan nomor loro ngrekso al hududi ing atase probraptes ing atase amanah kepercayaan. Wasabru lan nomor telu sabar alal mafkudi ing atase perkara kang ora ana. Waridho lan nomor papat ridho bil maujudi kelawan perkara kang wujud. Artinya semua ibadah, seluruh amal ibadah yang kita lakukan ini berpangkal pada 4 macam pengabdian. Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta.
Yang pertama tadi adalah al-wafa'u bil uhudi, yaitu setia memenuhi pada janji-janji yang telah diucapkan, memenuhi janji yang telah diucapkan. Yang kedua yaitu melestarikan pada pelaksanaan segala amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Kemudian yang ketiga yaitu menghadapi pada ketiadaan, hal yang tiada ini dihadapi dengan penuh kesabaran, ketabahan. Dan yang keempat yaitu rela pada hal yang telah ada, yang telah wujud. Hadirin hadirat semua yang kami muliakan, jadi kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini tidak terlepas dari 4 hal tersebut, yaitu yang pertama yaitu setia, yaitu memenuhi janji-janji yang telah diucapkan, baik itu janji kepada Allah Subhanahu wa taala atau janji sebagai pejabat, janji sebagai karyawan. Janji sebagai karyawan, janji sebagai abdi, sebagai karyawan, sebagai pembantu, janji untuk mentaati pada perintah-perintahnya. Begitu juga kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita melakukan sholat pasti pada awalnya ini ada semacam janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, yang artinya sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan semua ibadahku, wa kehidupanku, matimu ini adalah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita melakukan sholat pengabdian, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu termasuk ini melaksanakan janji yang kita ucapkan pada waktu kita melakukan sholat, yaitu janji kepada Allah untuk melakukannya, untuk menepatinya. Untuk itu sebagai kebahagiaan kita, yaitu kita melakukan sholat yang wajib dan juga yang sunnah-sunnah ini dalam rangka untuk menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai makhluk diciptakan tidak ada lain yaitu untuk supaya beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, saya menciptakan jin dan manusia ini tidak ada lain kecuali supaya mereka beribadah kepada saya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hidup ini yaitu untuk dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan janji itu kita berusaha yang sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu melestarikan pelaksanaan segala amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, yaitu kita semuanya diberi titipan berupa harta, ini merupakan amanah. Diberi jabatan, ini merupakan juga amanah kepercayaan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, ini hendaknya kita lakukan dengan yang sebaik-baiknya. Termasuk juga kita mendapatkan amanah. Bagi orang tua ini mempunyai amanah, mempunyai tanggung jawab, mempunyai putra, mempunyai anak. Ini adalah juga termasuk amanah dari Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Ya, amanah ini yaitu diharapkan dilakukan yang sebaik-baiknya, yaitu dalam hal pembinaan, dalam hal pendidikan kepada anak. Ini adalah merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang tua. Jadi mempunyai anak ini tidak hanya merupakan kebanggaan, tidak hanya merupakan kesenangan bagi kita semuanya, tapi ini adalah merupakan amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, segala pembinaan dan pembentukan terutama akhlak atau budi pekerti yang mulia ini adalah diwajibkan, diamanahkan kepada orang tua. Karena hakikatnya yang mendidik kepada anak ini adalah orang tua. Kewajiban dari orang tua, pendidikan di dalam keluarga yang pertama. Kemudian juga pendidikan di sekolahan diarahkan ke mana, ini termasuk juga tanggung jawab dari orang tua. Kemudian juga termasuk pergaulan. Pergaulan ini juga begitu, ini termasuk juga diawasi oleh orang tua, karena dengan adanya pergaulan, kalau salah pergaulan ini jadinya akan menjadi kurang baik kalau ketepatan bergaul dengan teman yang kurang baik. Untuk itu juga termasuk diawasi, diwaspadai oleh orang tua, yaitu tentang pergaulan, tentang pendidikan, tentang pergaulan. Kemudian mendidik anak ini berarti mempersiapkan generasi masa depan. Yaitu karena jika ternyata tidak berhasil pendidikan anak, yaitu mengarahkan kepada anaknya, maka gagal pula masa depan atau usaha kita membentuk masa depan bagi umat, masa depan keluarga, masa depan bangsa, dan juga masa depan masyarakat yang berkualitas dan yang berakhlak mulia. Ini termasuk amanat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sebagai orang tua. Banyak sekali hadis maupun Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa ini adalah merupakan amanat, diantaranya yaitu wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah takut orang-orang seandainya meninggalkan generasi berikutnya, putra putrinya pada masa berikutnya, yaitu generasi yang lemah, generasi yang tidak berkualitas, bergenerasi yang akhlaknya kurang baik. Karena pendidikan ini termasuk akhlak, ini sangat diutamakan. Ini hendaknya kita yaitu mendengarkan kepada putra putri kita, yaitu kepada generasi kita, putra putri kita, yaitu terutama yaitu tentang pendidikan. Sekarang pendidikan banyak sekali, terutama pada bulan Mei Juni ini saat-saatnya memilih pendidikan, yaitu pada tempat pendidikan yang bagus, yang menjadikan anak itu menjadi anak soleh atau solihah. Kalau misalnya paginya misalnya sudah di salah satu sekolahan, syukur-syukur sorenya juga gitu ditempa, yaitu dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan. Misalnya pagi di sekolahan SMP, SMA, SD dan lain sebagainya, tapi tidak diabaikan yaitu pendidikan keagamaan bagi SD, SMP misalnya, yaitu dimasukkan ke dalam tempat-tempat TP kita, Taman Pendidikan Al-Quran, sehingga di samping mengenyam pendidikan umum juga pendidikan agama, di mana ini akhlak budi pekerti ini yang dititik beratkan. Para bapak, para hadirin sedaya ingkang minulya, sementara apabila kita menyaksikan ulah sebagian anak, sebagian pemuda, sebagian remaja, niki tentu kita niki prihatin. Kadang-kadang kita waspada, nggih niku mboten namung model pakaian. Kadang-kadang model pakaian ini yang kurang bagus. Kemudian juga tingkah laku, dan juga sampai menjurus kepada kejahatan, kriminal. Nah, ini terjadi pada remaja, pada pemuda-pemuda, ada grup-grup yang tidak terkontrol sehingga ada tawuran dan lain sebagainya. Nah, ini juga gitu. Karena itu setiap orang tua yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala niki harus benar-benar yaitu memperhatikan pertumbuhan dan pendidikan anak-anaknya, serta memperhatikan pergaulan mereka, yaitu dengan siapa bergaulnya ini. Karena dengan pergaulan yang
kurang baik akan berdampak yang tidak baik. Maka diupayakan pergaulannya yang baik, pendidikannya yang baik, sehingga nanti berdampak kepada anak, pertumbuhan anak menjadi yang baik. Para bapak, para hadirin semuanya yang kemuliakan, dalam hadis juga disebutkan hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa adabahu, yang artinya kewajiban orang tua kepada anak-anaknya diantaranya adalah memberi nama yang bagus, dan yang kedua yaitu memberi bekal akhlak yang mulia. Nama ini diusahakan nama yang bagus. Dalam sebuah keterangan dalam hadis ini disebutkan bahwa nama-nama yang bagus antara lain ya kita, yaitu nama Allah yang didahului dengan abdun, dengan atau asmaul husna yang didahului dengan abdun. Antara lain nama-nama yang bagus seperti Abdullah, Abdul Wahid, Abdurrahman dan lain sebagainya. Atau nama Muhammad atau Ahmad. Nama Muhammad yaitu misalnya Muhammad jadi bisa juga tidak harus dengan bahasa Arab, misalnya dicampur dengan Muhammad Subagio, Muhammad Jatmiko, asalkan ini dengan arti yang bagus, mempunyai arti yang bagus, karena hakikatnya nama, hakikatnya ini adalah bagian dari doa. Atau juga bisa yaitu dicarikan yaitu nama-nama tokoh yang bagus. Nama-nama tokoh yang bagus misalnya ya tokoh keagamaan Hasyim Asy'ari, Abdul Wahab, ini dengan harapan supaya nanti bisa meniru kepada beliau-beliau itu. Ya, meniru kepada perjuangan-perjuangan beliau, yaitu yang jelas-jelas baik. Atau juga sekalipun tidak dengan menggunakan bahasa Arab, misalnya Subagio, ini dengan harapan supaya anak itu nantinya menjadi orang yang bahagia. Dengan nama-nama yang seperti itu bisa, itu harapan kebahagiaan di dunia maupun juga di akhirat. Ini nama. Tidak hanya diambilkan dari Al-Quran, belum tentu, karena kadang-kadang diambilkan dari Al-Quran ini kadang-kadang juga kurang baik. Misalnya tidak tahu artinya diambilkan dari Al-Quran, nama yang belum tahu artinya. Misalnya ada nama Hutomah. Hutomah ini adalah nama neraka. Atau misalnya cari yang belum pernah ada nama itu Syaiton, artinya setan. Nah ini juga tidak baik, ya, nggak baik. Ya, cari yang bagus, misalnya yaitu tadi sebagaimana nama-nama tokoh-tokoh yang sukses yang kita lihat di Jombang ini di kalangan para kiai atau pahlawan nasional, pahlawan keagamaan, ini termasuk juga berjasa. Dengan nama itu ini diharapkan supaya bisa meniru kepada beliau-beliau yang ditiru namanya. Walaupun tidak bisa meniru sepenuhnya, tidak bisa meniru 100%, setidaknya yaitu meniru kebaikannya. Itu yang pertama, yaitu menjadikan nama yang bagus, nama yang baik. Kemudian yang kedua yaitu ayyuhsina adabahu, yaitu memperbaiki akhlak atau budi pekertinya, yaitu dengan akhlak yang bagus, yaitu dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolahan, pelajaran-pelajaran yang ada di madrasah, dan juga di majelis taklim, sebagaimana juga kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah ini dengan kegiatan-kegiatan kebaikan, misalnya sholawat al-banjari, kemudian sholawat tiba, kemudian jamiah yasin, jamiah tahlil dan sebagainya. Ini kita kenalkan dengan kegiatan-kegiatan kebaikan itu, ya, sehingga dengan demikian akan menjadi anak yang terbiasa melakukan kebaikan.
Kewajiban memberi bekal akhlak yang mulia ini secara luas, ini juga berarti bagaimana orang tua memerintahkan anak-anaknya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Pencipta, serta bagaimana tata pergaulan yang baik dengan sesama manusia dan dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya. Maka dari itu tiada lain ialah memberikan yaitu bekal pendidikan kepada anak-anak, baik itu pendidikan keduniaan maupun pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan. Karena banyak sekali hikmah dan keutamaan yang memberikan pendidikan anak-anak dengan pendidikan yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu ada sebuah hadis yang sering kita dengarkan, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin solihin yada'ulah. Nah, ini juga termasuk anjuran kepada kita semuanya untuk menjadikan kebaikan-kebaikan, termasuk menjadikan anak yang soleh. Yang artinya hadis tersebut apabila anak Adam ini telah meninggal, telah pulang ke rahmatullah, maka semua amal perbuatannya ini sudah terputus, sudah tidak bisa menambah amal lagi kecuali 3 hal. Yang pertama yaitu tentang sedekah jariyah, amal jariyah yang kita sedekahkan, kita infakkan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan masjid, pembangunan musola, pembangunan madrasah, pembangunan jalan, atau kepentingan-kepentingan umum. Ini selama dipakai sekalipun orang tersebut sudah meninggal, ini tetap mendapatkan kiriman. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, termasuk kita mengajari kepada putra-putri kita, yaitu mengajari kepada anak-anak kita, kepada murid-murid. Ini ilmu yang kita ajarkan. Sekalipun misalnya kita telah meninggal, kita telah wafat, ini selama ilmu itu digunakan, ilmu itu dimanfaatkan, selama itu pula ini masih tetap mendapatkan transfer, yaitu kiriman pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua, itu tentang ilmu yang bermanfaat. Untuk itu kita tekankan itu putra-putri kita. Kita semuanya ya, menyebarkan ilmu walaupun tidak banyak, tapi ini disebarkan kepada orang lain. Karena dengan menyebarkan ini berarti nanti menanam pahala, menanam perbuatan yang nantinya akan bisa berguna bagi kita sekalipun kita sudah meninggal. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan depan tadi, yaitu ilmin waladin solihin yada'ulah, yaitu anak soleh yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Ini anak soleh. Ya, diharapkan kita mempunyai anak yang soleh atau solihah. Nah, ini bisa soleh dengan solihah ini dengan jalan tadi, yaitu diberi pendidikan yang baik, itu yang informal di dalam keluarga, yang formal yaitu di pendidikan formal di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah, di pondok pesantren. Ini yang formal, ini kita lakukan. Dan juga yang non formal, yaitu selama pengajian atau majelis taklim, atau di tempat-tempat jamiah atau pertemuan-pertemuan itu. Nah, ini kita upayakan seperti itu, yaitu menjadikan anak soleh dan terbiasa melakukan hal-hal yang bagus. Bapak-bapak semuanya yang kami muliakan, menurut tuntunan agama kita, agama Islam, bahwa pendidikan bagi anak ini semestinya jauh sebelum seorang anak lahir ke dunia ini. Jadi tentang pendidikan di dalam keluarga ini, ya mulai dari yang pertama, mulai kita memilih jodoh dari orang laki memilih kepada yang perempuan, atau perempuan memilih kepada yang laki-laki. Ini cari
jodoh yang bagus. Ini ada anjuran di dalam hadis, yaitu masalah ketampanan atau kecantikannya, kemudian tentang nasabnya, tentang harta bendanya, tentang agamanya. Tapi kalau misalnya tidak bisa ke semuanya, ini yang paling dititik beratkan, yang paling diutamakan, fadfar bidzatiddin, taribat yada. Kalau tidak bisa memilih keseluruhannya dari 4 kriteria tadi, yaitu memilih bidzatiddin, yaitu yang pandai agamanya, mencari yang agamanya yang bagus. Karena dengan agama yang bagus, nanti yang lainnya ini bisa mendapatkan. Ini yang pertama. Kemudian ketika misalnya setelah mendapatkan jodoh, ini juga ada pendidikan di dalam agama kita, yaitu ketika kita berkumpul suami istri, ini ada anjuran, yaitu apa? Yaitu berdoa. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan minal ma'. Ini juga begitu, ini harapan supaya kalau menjadi benih anak, ini menjadi anak yang soleh. Dari awal ini sudah ada upaya untuk menjadikan anak yang soleh, yaitu dengan memilih jodoh, kemudian dengan berdoa supaya menjadikan anak yang bagus, anak yang soleh atau solihah. Kemudian ketika lahir juga demikian, ini ada juga ajaran pendidikan untuk yang baru saja melahirkan ini, yaitu bayi yang baru lahir. Ini diupayakan bapaknya terutama, ini azan di kedua telinga jabang bayi, ya, kedua telinga jabang bayi ini diadzani, kemudian diqomati. Tujuannya yaitu supaya yang pertama kali didengarkan oleh si jabang bayi ini adalah kalimah-kalimah yang bagus, kalimah azan, kalimah-kalimah thayyibah. Ini yang pertama kali, ini sebagai pendidikan di dalam keluarga yang pertama. Kemudian setelah agak besar, kemudian dikhitankan, ini dalam rangka untuk membersihkan dari najis-najis ketika kita melakukan sholat. Kemudian pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan juga demikian. Ini harapannya yaitu supaya kita ini menjadi putra-putri yang soleh solihah itu. Bapak-bapak semuanya yang kami muliakan, di dalam Islam juga gitu, amat mengutamakan aspek rohani, ya, aspek rohani sebagaimana tadi tentang keagamaan. Namun demikian tetap tidak mengesampingkan aspek jasmani, duniawi tidak dikesampingkan. Baik ukhrawi, aspek rohani ini diutamakan, jangan sampai dilewatkan, sekalipun tidak meninggalkan aspek duniawi atau jasmani. Aspek rohani ini akan membentuk jiwa mulia yang pada gilirannya membentuk pola pikir perilaku yang mulia. Sedangkan aspek jasmani ini akan menumbuhkan kemajuan budaya secara material, seperti meningkatnya ilmu pengetahuan, teknologi, tentang perekonomian dan lain sebagainya. Ini perlu juga kita tanamkan kepada putra putri atau kepada kita semuanya. Kemudian menurut Islam, kemajuan di bidang materi ini harus dilandasi ketakwaan, sehingga akan melahirkan kebudayaan yang tinggi dan mulia serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemajuan materi yang tidak berlandaskan ketakwaan ini akan melahirkan kebudayaan yang rendah serta tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pembekalan kepada putra-putri kita tentang pendidikan yang sekarang yang dibutuhkan, yaitu misalnya teknologi yang saat ini sangat dibutuhkan. Ini juga termasuk diberi bekal pada itu. Karena itulah dalam Islam yang pertama kali harus diajarkan kepada seorang anak ialah rasa cinta kepada agama. Dalam hadis disebutkan, adibu auladakum ala salasi khisolin. Didiklah anak-anakmu semuanya tentang tiga hal. Di samping yang 2 hal yang kami sebutkan di awal tadi. Yang pertama, hubbu nabiyikum, yaitu mencintai kepada nabi kalian.
Yang kedua, hubbu ahli baitihi, dan mencintai kepada keluarganya Nabi. Ini dalam arti yaitu mencintai kepada agama, yaitu tentang ilmu-ilmu agama. Wa tilawatil Qur'ani, dan yang ketiga yaitu mencintai pada membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Dan ini Al-Qur'an ini adalah merupakan pedoman bagi kita semua Islam, bagi kita semuanya. Ini diharapkan untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Ya, kita diharapkan membaca Al-Qur'an untuk belajar pada putra-putri kita semuanya, kita arahkan, yaitu belajar di TPQ, Taman Pendidikan Al-Qur'an, di masjid-masjid, di musola, dan di TPQ. Ini banyak sekali. Sekarang ini banyak dengan metode yang macam-macam, metode yang qiraati, metode Iqra, metode Al-Barqi, dan lain sebagainya. Ini dengan metode ini mempercepat kita mempelajari Al-Qur'an. Nah, ini putra-putri kita diharapkan untuk mengikuti, yaitu mencari Al-Qur'an itu. Oleh karena itu, apabila anak kita sudah mengerti mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan, kita harus memerintahkan anak untuk mengerjakan yang diperintahkan oleh agama, baik itu yang wajib, ya, terutama hal-hal yang diwajibkan, yaitu sebagaimana ketika anak ini sudah umur 7 tahun, maka ini diperintahkan, ditekankan, diajari, yaitu melakukan sholat, ya, mulai umur 7 tahun. Sebagaimana hadis baginda Rasulullah, mulu auladakum bisolah, perintahlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat, wahum abna'u sab'i sinina, ketika sudah berusia 7 tahun. Itu ketika sudah berusia, sudah mulai masuk di tingkat SD atau tingkat MI. Ya, sekalipun sebelumnya ini sudah diajari untuk melakukan ibadah sholat. Lah, ini mulai SD ini sudah ditekankan, diajak berjamaah bersama dengan orang tuanya, bersama dengan keluarganya. Syukur-syukur yaitu di masjid-masjid atau di musola. Ini mulai dikenalkan masjid, dikenalkan musola, dikenalkan tempat ibadah. Ini supaya terlatih, terbiasa untuk melakukan kebaikan. Wadribu alaiha wahum abnau asri sinina. Dan kalau sudah umur 10 tahun kok masih belum sholat, masih belum ya bisa melakukan sholat, masih nggak mau, maka malah menolak, misalnya boleh ini wadribu, boleh sampai dipukul. Pukulannya itu pukulan pendidikan. Memukul pendidikan tidak sampai pukulan yang fatal, tapi mukul dengan bijaksana, dengan baik. Syukur-syukur yang baik, yaitu anak-anak kita ini kita ajak bersama-sama, yaitu berjamaah di musola, di masjid. Ya, kalau toh misalnya tidak tertinggal di masjid musola, ya dengan keluarga di rumahnya dibiasakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan seperti sholat. Ini yang merupakan kewajiban dari kita semuanya, merupakan hal yang amat sangat penting bagi kita semuanya. Para bapak, para hadirin yang mulia, itu tadi yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu wasabru alal mafqud, yaitu pengabdian kita, yaitu merupakan pengabdian, yaitu sabar tentang hal-hal yang tidak baik, yang tidak kita dapatkan. Sabru alal mafqud, sabar tentang hal-hal yang kita tidak dapatkan. Misalnya tentang harta yang kita miliki, misalnya menengah ke bawah atau di bawah sangat bawah ini, lah kita harus bersyukur, yaitu sabar, karena ini adalah mendapatkan jatah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus sabar, yaitu menerima apa yang menjadi rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian waridho bil maujud, dan ridho pada hal-hal yang ada. Misalnya rezeki kita ya sekedar yang tidak cukup banyak, nah ini kita ridho karena ini adalah bagian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita ini tetap berusaha, ikhtiar untuk mencari harta, mencari
benda, mencari jabatan. Tapi kalau misalnya sudah mencari, sudah ikhtiar, kemudian tetap seperti ini, lah ini tetap kita, yaitu ini adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan bagian dari Allah Subhanahu wa taala, kita terima seadanya. Itu tentang rezeki, tentang harta dan tentang jabatan. Kita hendaknya melihat ke bawah, tidak melihat ke atas. Dengan melihat ke bawah, ini kita akan bersyukur atas bagian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentang agama, tentang ibadah, ini kita tidak boleh melihat ke bawah, tapi hendaknya melihat ke atas, melihat kepada orang yang lebih bagus ibadahnya, yang lebih bagus agamanya. Para bapak, para ibu semua yang kami muliakan, demikian ini yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Semoga bisa membawa manfaat, kebahagiaan kita, dan juga termasuk usaha kita mempersiapkan generasi putra putri kita semuanya menjadi generasi yang bagus, menjadi putra putri yang soleh, dan juga menjadi generasi yang berguna bagi umat, bagi bangsa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بيدك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة أبد الممات اللهم يسر مراداتنا من مرادات الدين والدنيا والآخرة وخشف مقاصدنا من مقاصد الدين والدنيا والآخرة واقضي حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا ميسر كل عسير يسير مرادنا بفضلك الواسع بسم الله الذي لا يضر ما من شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا نافعا مباركا مرضيا لك الله إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.